Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan, syukuran billah, salatan wassalaman ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Dr. Ibu Cucu Sutiana, SPD MPD, dan juga Bapak Reza MSI. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai konsep dan praktik bisnis model kanvas. Dengan saya sendiri, Wita Yustiana, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini, dan juga teman saya, ada A'alifah Humaira Muzna, ada Indra Dana Wijaya, dan juga Nita Nurmala. Untuk mempersingkat waktu, kepada Alifah Humaira Muzna yang akan mempresentasikan mengenai pengertian dan juga manfaat dari bisnis model kanvas. Kepadanya disilakan. Pengertian bisnis model kanvas. Menurut Osterwalder dan Pigner tahun 2010, model bisnis adalah sebuah alat untuk menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Selain itu, menurut sebuah lembaga pendidikan bernama Tim PPM Manajemen tahun 2012, model bisnis dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai metode atau cara, dan model bisnis dilihat dari komponen atau elemen, dan model bisnis sebagai strategi untuk bisnis. Menurut Wellen dan Hanger yang dikutip di dalam Tim PPM Manajemen tahun 2012, model bisnis dapat diartikan sebagai alat yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi. Definisi lain dari model bisnis yang mengatakan kalau model bisnis itu metode yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang membuat perusahaan dapat bertahan. Dengan kata lain, model bisnis adalah metode atau cara, yaitu cara menciptakan nilai. Menurut tim PPM Manajemen tahun 2012, model bisnis jika dilihat dari komponen-komponennya merupakan produk, manfaat, dan pendapatan atau konsumen, aset, dan pengetahuan, ada pula konten, struktur, dan governance. Menurut pendapat kelompok kami, model bisnis dapat dikatakan sebagai suatu model yang mana menjelaskan dan juga menjabarkan bagaimana suatu perusahaan dapat bergerak dan juga dapat berkembang dengan tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita pahami bahwa model bisnis adalah suatu upaya yang mana bertujuan untuk menciptakan value agar suatu bisnis tetap bisa bertahan ataupun sebagai salah satu strategi untuk menjalankan bisnis agar suatu bisnis itu dapat bertahan. Bisnis kanvas adalah sesuatu yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasinya yang menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Model bisnis dapat dijelaskan dengan sangat baik dengan 9 blok bangunan dasar yang memperlihatkan cara berpikir tentang bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan uang. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 blok, yaitu customer segment, value proportion, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, and key activities, key partnership, dan cost structure. Yang selanjutnya, manfaat dari model bisnis kanvas. Bisnis model kanvas. Yang pertama, manfaat yang pertama yaitu berkaitan dengan komponennya. Dalam hal ini, model bisnis memudahkan para perencanaan dan juga para pengambil keputusan di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga nantinya dapat dihasilkan nilai bagi konsumen dan juga nilai bagi perusahaan. Yang kedua, yaitu model bisnis dapat dipakai ataupun digunakan untuk membantu mengkaji konsistensi hubungan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Yang ketiga, yaitu model bisnis dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan mengenai bagaimana cara untuk mengembangkan bisnis. Yang keempat, model bisnis juga dapat dipakai atau digunakan untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perusahaan tersebut dilakukan dan bagaimana konsekuensinya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alifah yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya mengenai elemen-elemen bisnis model kanvas yang akan disampaikan oleh Saudari Nita Nurmala. Kepadanya disilakan. Baik,
Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya kepada saya. Sebelumnya mohon maaf, saya off-cam karena terkendala jaringan. Di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu komponen dan juga elemen dalam bisnis. Boleh di slide? Oke, nah di sini ada menurut Osterwalder dan juga Wigner pada tahun 2010, di mana model bisnis ini merupakan suatu pengubahan konsep bisnis yang awalnya itu rumit dan dilakukan menjadi konsep yang lebih sederhana lagi. Nah, menurut kedua tokoh ini ada 9 elemen. Yang pertama itu adalah segmen pelanggan atau customer segment, lalu ada porsi nilai, atau value proposition, lalu ada jaringan, lalu ada hubungan dengan pelanggan, ada aliran dana, sumber daya kunci, kegiatan inti, dan juga kemitraan kunci. Boleh next slide. Oke, nah di sini tentang konsep yang pertama itu adalah customer segment. Nah, customer segment ini merupakan salah satu atau secara sederhananya itu adalah suatu pihak yang menggunakan jasa atau barang dalam suatu organisasi di mana mereka ini berkontribusi untuk memberikan suatu penghasilan bagi organisasi. Atau secara sederhananya mereka ini adalah sebuah konsumen yang membeli atau berkontribusi atas pembelian jasa kepada kita sebagai salah satu produsen gitu. Yang kedua adalah value proposition atau bisa dikatakan sebagai salah satu kumpulan produk atau layanan jasa yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Nah, maksudnya itu adalah di mana kita kan kalau misalkan punya produk atau jasa yang akan dijual gitu, yang akan diwirausahakan, itu pasti punya bagaimana produk itu atau bagaimana kita melayani konsumen kita sehingga mereka itu bisa melakukan suatu bisnis join bersama kita gitu. Boleh next slide. Oke, yang ketiga di sini ada channels ya. Channels ini merupakan suatu jaringan atau link di mana perusahaan itu pasti berkomunikasi dengan pelanggan sehingga dapat memberikan suatu informasi gitu kepada pelanggan tersebut. Nah, maksud dari channels ini adalah ketika kita melakukan suatu bisnis atau wirausaha, pasti kita punya link-link kepada orang-orang tertentu untuk menyebarluaskan usaha kita. Misalkan nih, kita produsen, punya usaha barang baju nih. Pasti kita punya linknya gimana link itu bersangkutan dengan orang-orang yang memang punya brand lebih daripada kita gitu untuk memasarkan produk yang kita punya. Yang ketiga, yang keempat adalah customer relationship. Nah, customer ini merupakan salah satu hubungannya dari konsumen dengan produsen di mana si produsen ini memiliki hubungan yang lebih baik gitu dengan konsumen tersebut atau bisa dikatakan sebagai salah satu hubungan keterikatan gitu antara produsen itu dengan konsumen. Misalkan nih, kita punya barang jasa, kita seorang penjual, kita seorang wirausaha. Nah, hubungan kita terhadap konsumen kita itu seperti apa? Nah, di sini di customer relationship itu dijelaskan bagaimana menjalin hubungan yang baik dan benar setelah tadi adanya link. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang pendapatan ya, atau misalkan profit. Nah, di sini pendapatan itu bisa berupa uang tunai yang diperoleh dari pelanggan atau setiap revenue streams memiliki mekanisme harga yang berbeda, seperti penempatan harga tetap, terus juga tawar-menawar, lelang, terus juga misalkannya kita ada sering dengar cuci gudang. Nah, ini merupakan salah satu bentuk-bentuk yang termasuk ke dalam poin yang ini gitu. Tadi kan yang pertama itu kita sebagai produsen dan konsumen gitu ya. Terus juga tadi ada bagaimana pelayanannya, terus bagaimana linknya, bagaimana hubungannya, yang akhirnya nanti itu akan masuk ke dalam ini gitu, bagaimana kita mendapatkan profit atau keuntungan dari hasil 4 poin yang tadi. Boleh next slide. Oke, yang keenam di sini adalah apa ya, bisa dikatakan sebagai salah satu cara atau
pola kita dalam mengelola suatu bisnis tersebut gitu. Jadi ketika tadi kita sudah mendapatkan profit yang kita dapatkan sebagai salah satu pendapatan dari konsumen, maka tentunya kita tidak mungkin si pendapatan itu hanya dibiarkan gitu. Pasti kita akan melakukan suatu investasi. Nah, di sini di poin ke-6 ini itu adalah salah satu bagaimana kita memanajemen penghasilan kita untuk diinvestasikan dan nantinya akan menghasilkan suatu keuntungan kembali untuk diri kita gitu. Jadi ada keuntungan double di sini dari tadi pendapatan akhirnya diinvestasikan yang nantinya juga akan berpengaruh pada langkah-langkah atau step-step selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk konsep selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya Indra Danawijaya. Dari saya sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nita yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Indra Danawijaya yang akan masih membahas mengenai elemen bisnis model Canvas. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Mungkin saya akan melanjutkan sedikit materi yang telah dipaparkan sebelumnya oleh Nita Nuramalia gitu. Nah, selanjutnya ada key activities ya, di mana key activities ini pengertian lain yaitu kegiatan yang harus dilakukan perusahaan dalam membuat model bisnis, sama halnya dengan key research. Key activities ini diwajibkan untuk membuat serta menawarkan proposisi nilai, menjangkau pasar, menjaga hubungan pelanggan dan mendapatkan pendapatan gitu. Nah, perlu diketahui juga ya bahwa banyak sekali tadi disebutkan bahwa harus menawarkan proposisi nilai gitu. Nah, proposisi nilai ini merupakan suatu manfaat dari barang atau produk ataupun salah satu kegunaan lah, di mana mungkin kita banyak sekali menjumpai barang-barang yang sama namun kita menawarkan lebih dari barang-barang yang lain gitu, seperti itu. Sehingga konsumen atau pelanggan lebih tertarik terhadap apa yang kita perjualbelikan gitu, atau apa yang kita tawarkan, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada key partnership, di mana key partnership ini adalah jaringan yang dimiliki oleh perusahaan yang berhubungan dengan pemasok bahan baku dan mitra bisnis dari perusahaan sehingga dapat membuat model bisnis berjalan. Perusahaan menciptakan aliansi untuk mengoptimalkan model bisnis mereka, mengurangi resiko dan akuisisi sumber daya gitu. Nah, dalam key partnership ini seperti relasi lah, bagaimana kita menjalin relasi di luar supaya apapun yang kita butuhkan seperti bahan baku dan mengurangi resiko terhadap akuisisi sumber daya dapat kita minimalisir lah sedini mungkin. Karena jika kita mempunyai relasi yang cukup banyak ya, kita mendapat kemudahan lah dalam hal ini gitu. Untuk selanjutnya yaitu cost struktur, di mana cost struktur ini merupakan semua biaya yang dikeluarkan perusahaan yang digunakan untuk mengoperasikan model bisnis. Ya, ibaratnya ini sebuah modal untuk bagaimana kita sudah merancang model bisnis dan kita dapat menerapkannya gitu. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada langkah-langkah mendesain bisnis model Canvas. Nah, di sini saya mengambil pengertian menurut tim PPM Manajemen 2022. Terdapat 3 langkah dalam menyusun model bisnis Canvas agar dapat menjadi baik gitu. Yang pertama ada 1, potret ya. Potret pada bisnis model didasarkan atas kondisi bisnis yang sebenarnya terjadi. Mungkin hal ini sangat penting ya, karena potret bisnis ini ya harus sesuai gitu dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, karena jika tidak sesuai ya mungkin model bisnis yang kita buat apa gitu, karena tidak akan digunakan di lapangan gitu, karena tidak terpakai juga karena tidak sesuai gitu. Itu. Yang kedua ada lakukan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, threat, di mana kita harus mengetahui kekuatan kita, peluang kita, kelemahan ataupun ancaman yang kita hadapi gitu, supaya kita lebih menyiapkan apapun itu yang terjadi ke depannya gitu, seperti itu. Nah, analisis SWOT sendiri ini dilakukan pada masing-masing 9 elemen yang telah disebutkan tadi di model bisnis gitu.
Yang ketiga adalah lakukan penyempurnaan model bisnis dan atau membuat prototipe. Prototipe itu seperti replika gitu. Kita sudah membuat suatu model bisnis dan kita membuat suatu replikanya bagaimana gitu. Ataupun replika produk yang kita buat gitu supaya menambah juga rasa ingin tahu dari ataupun menambah daya tarik dari konsumen gitu. Seperti itu mungkin. Yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Indra yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai implementasi bisnis model Canvas yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, bahwasanya bisnis model Canvas ini kan merupakan bisnis ataupun sesuatu hal yang menggambarkan mengenai dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi. Maksudnya di sini itu berkaitan dengan uang ya. Nah, jadi implementasi dari bisnis model Canvas ini sendiri sebenarnya itu mengimplementasikan dari 9 elemen ataupun 9 komponen yang telah dijelaskan oleh Saudari Nita dan juga Saudara Indra tadi. Nah, jadi setelah kita mengimplementasikan yang 9 elemen dan juga 9 komponen itu, kemudian ada tips G2 gitu kan, bagaimana kita mengimplementasikan bisnis model Canvas ini. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menjabarkan dulu setiap elemen sesuai kondisi bisnis. Jadi kan yang elemen-elemen tadi itu kan kita jabarkan dulu. Nah, terus model bisnis yang kita garap ini gimana nih bisnisnya itu. Kemudian setelah itu kita urutkan dari mulai elemen yang paling terpenting gitu kan, kita urutkan. Kemudian setelah kita urutkan, dan kita membuat strategi untuk jangka waktu tertentu gitu. Setelah kita urutkan, kita itu harus membuat strategi, jadi memetakan strategi untuk jangka waktu tertentu. Nah, misalnya itu untuk pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, hal ini itu supaya agar adanya kemajuan dari bisnis kita sendiri. Nah, setelah adanya strategi, kita evaluasi secara berkala, dan juga kita itu tidak harus berhenti untuk berinovasi gitu kan. Jadi kita itu harus melakukan analisis untuk mengetahui mengenai bagaimana rahasia agar kita itu sukses. Sekian kesimpulannya, bisnis Canvas adalah sesuatu yang menggambarkan dasar pemikiran mengenai bagaimana organisasi yang menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Nah, di mana manfaat dari bisnis Canvas ini sendiri, pengambil keputusan di perusahaan mengenai komponen-komponen yang 9 tadi yang sudah disebutkan. Kemudian implementasi dari bisnis Canvas itu sendiri sama seperti manfaat gitu, tidak terlalu jauh, dan juga langkah-langkahnya di mana implementasi itu sendiri mengimplementasikan 9 komponen ataupun 9 elemen mengenai bagaimana cara bisnis model Canvas. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.